Saya Ruben Kalalo, berdomisili di Minahasa, dan pengalaman saya pribadi dengan Bapak Eli Lasut atau Dr. Eli Engelbert Lasut itu sejak masih kuliah di Universitas Samratulangi. Awalnya yang saya ketahui, beliau adalah alumnus dari SMA Negeri 1 Manado tahun 1989, dan beliau langsung masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Nah, semasa dia kuliah, beliau dikenal sebagai figur yang cekatan, pinter, boleh dikata smart, mahasiswa yang punya idealisme. Sehingga tidak heran saya melihat dia begitu banyak orang simpatik. Mulai dari semester bawah sudah mulai dia aktif di organisasi-organisasi baik pelayanan ataupun organisasi intra-universiter seperti di Senat. Dia memberi diri juga di kegiatan kurikuler, dia juga aktif. Pak Dr. Eli Lasut ini dia berkenalan dengan saya justru di UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Unisrat, di Inovatif dan juga di Forum Studi Ilmiah, FODIM namanya dulu. Sehingga saya begitu akrab dengan beliau, berdiskusi banyak. Bahkan beliau masih kuliah sudah mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Sulawesi Utara. Ya, kalau tidak salah itu di era-era setelah Bapak Jeffrey Rawis. Periodenya Pak Dokter mencalonkan, namun memang karena saat itu masih Orde Baru, sehingga semuanya ada perintah atau keputusan dari pusat, sehingga beliau memang belum berhasil menjadi ketua KNPI daerah Sulawesi Utara. Namun dia tidak putus asa atau patah semangat di dalam berorganisasi. Malahan dia pernah menjadi ketua GEMA MKGR, pernah juga dia terjun di partai golongan karya, dan karena kecekatan kepintarannya sehingga dia menempuh studi di Fakultas Kedokteran itu tidak lama. Dia mendapat dokter umum atau sekarang disebut sebagai sarjana kedokteran hanya kurang lebih 5 tahun. Jadi dia sudah aktif sebagai mahasiswa, aktivis, tapi studinya tidak ketinggalan. Sehingga saya melihat figur Dr. Eli Lasut ini orangnya sederhana, dia peduli dengan teman-temannya, juga dia mau melayani. Dan itu terbukti ketika dia mengambil PTT setelah menjadi dokter atau sarjana kedokteran. Dia mengambil daerah terpencil di Kepulauan Talaut. Maka disitulah cikal bakal karirnya, baik di kedokteran sampai dia menjadi dokter umum atau dokter yang sudah bisa praktek, sampai dia boleh mendapat karir politik menjadi ketua DPRD yang pertama di Kabupaten Talaut. Dia punya semangat melayani karena terbukti waktu dia menjadi dokter PTT, dia tidak mengutamakan soal finansial. Bahkan yang saya lihat sendiri, ada yang berobat tapi karena ekonominya
kurang sehingga mereka hanya membawa bahan-bahan pokok seperti ubi, jagung. Mereka bayar dengan itu, atau kalau ada ayam mereka bayar dengan itu. Bayangkan seorang dokter yang susah-susah kuliah, mahal lagi biaya di Fakultas Kedokteran. Setelah tugas sebagai dokter PTT, beliau menempatkan atau memilih daerah yang jauh dari keramaian di daerah Kepulauan Talaut ini, dan dia boleh melayani dengan baik, sehingga awal mula kecintaan masyarakat di daerah Kepulauan Talaut itu memang sudah terlihat dari ketika dia memberi diri untuk melayani. Kemudian ketika dia mencalonkan diri sebagai bupati, ini sungguh luar biasa. Karena dia kalau pikir tidak punya modal besar, karena dia dilahirkan dari seorang ayah yang pensiunan di Telkom. Yang saya tahu itu kakak beradiknya juga ada banyak, sehingga ya kurang lebih 7 orang kalau tidak salah. Dia dibesarkan dari keluarga sederhana, sehingga waktu dia terpilih menjadi bupati itu orang-orang itu tercengang karena dengan kesederhanaannya, tapi dia juga punya kepintaran, kecakapan, sehingga dia boleh terpilih menjadi bupati di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tetapi kalaupun memang ada masyarakat di Sulawesi Utara menghendaki dia menjadi seorang pemimpin di Sulawesi Utara, saya kira tidak salah juga, karena memang kapasitasnya sudah kapasitas di provinsi sebenarnya, kapasitas seorang gubernur yang cocok, karena beliau mempunyai komitmen untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Utara. Beliau punya komitmen memajukan Sulawesi Utara dengan berbagai program di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang perikanan dan kelautan, di bidang pertanian. Ada banyak yang saya dengar konsep-konsepnya itu yang memang tinggal landas, tidak sekedar untuk menjadi surga telinga masyarakat Sulawesi Utara, tetapi memang benar-benar dia berpikir, dia bertindak memang dari hatinya yang terdalam.